Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, nama aku Alifia Rahmadina. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya, di masa-masa pandemi kayak gini, kalian pernah ngerasain kesepian gak sih? Pasti pernah kan? Kira-kira, menurut kalian kesepiannya kalian itu termasuk loneliness atau solitude? Atau ada yang belum tahu apa itu loneliness dan solitude? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa itu loneliness? Jadi, loneliness itu merupakan keadaan di mana seseorang merasa sendiri dan kesepian. Tapi, loneliness ini berbeda dengan solitude, yang dimana solitude itu merupakan kondisi seseorang yang memang ingin sendiri dan menyepi. Jadi bisa dikatakan bahwa itu kemauan orang itu sendiri. Sementara loneliness, kita yang merasa kesepian, merasa sendiri walaupun kita berada di tengah-tengah keramaian. Menurut beberapa ahli, loneliness didefinisikan sebagai perasaan kehilangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian antara jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis hubungan sosial yang kita miliki. Ini definisi menurut Perlman dan Peplau di tahun 1982. Lalu menurut Peplau, Sears dan Taylor di tahun 1998, loneliness merupakan perasaan kesepian individu, ketidaknyamanan subjektif individu yang dirasakan ketika hubungan individu tersebut kurang erat. Selanjutnya ada jenis-jenis loneliness. Yang pertama ada interpersonal loneliness. Jenis loneliness ini adalah yang paling sering dialami oleh banyak orang. Biasanya jenis ini terjadi karena seseorang yang lagi ngerasa jauh dari seseorang yang penting dalam hidupnya. Misalnya sahabat, pacar, keluarga. Yang kedua, social loneliness. Social loneliness ini biasanya dirasakan seseorang ketika mereka merasa diusir atau tidak dianggap oleh orang terdekat mereka. Contohnya ketika mereka ditolak untuk ikut bergabung dalam suatu grup tertentu atau bahkan suatu pertemanan. Lalu yang ketiga ada cultural loneliness. Jenis ini terjadi ketika seseorang merasa dipisahkan dari hidup atau sebuah sistem tradisi. Biasanya loneliness ini dialami para minoritas yang merasa nggak bisa jadi bagian dari mereka yang dominan. Lalu yang keempat ada intellectual loneliness. Intellectual loneliness ini merupakan jenis kesendirian yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan atau akademik. Biasanya seseorang akan merasa kesendirian atau terkucilkan ketika dia merasa pencapaian akademisnya rendah dibanding dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang kelima ada psychological loneliness. Jenis ini biasanya dirasakan seseorang yang mengalami trauma sehingga dia menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Dan yang keenam, cosmic loneliness. Cosmic loneliness ini adalah jenis kesendirian yang dirasakan seseorang ketika dia butuh mendekatkan diri dengan makna hidup dan ketuhanan. Biasanya jenis ini dirasakan seseorang yang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu, apa aja ciri-ciri dari loneliness ini? 1. Waktu tidur terganggu, insomnia atau gangguan tidur lainnya. 2. Menghabiskan waktu lebih lama ketika mandi atau berendam. 3. Lebih mencintai benda daripada manusia. 4. Teman di dunia maya lebih banyak daripada teman di real life. 5. Cenderung lebih sering sakit. Gimana? Kira-kira kalian ngerasain semua ini nggak? Kalau iya, berarti kalian lagi kesepian. Selanjutnya ada penyebab loneliness. Menurut Bruno, di tahun 2000 ada beberapa aspek kesepian. Yang pertama, isolasi. Ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa terasingkan dari tujuan dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Yang kedua, penolakan. Seperti yang udah dijelasin di jenis loneliness tadi, penolakan atau diusir dari sekitar kita akan memunculkan rasa kesepian yang dalam. Yang ketiga, merasa disalah mengerti suatu keadaan. Maksudnya adalah di mana seseorang merasa seakan-akan dirinya disalahkan dan tidak berguna. Lalu yang keempat, merasa tidak dicintai. Ini akan menyebabkan kesepian karena mungkin orang tersebut tidak diperlakukan secara lembut dan tidak dihormati.
Yang kelima, tidak memiliki seseorang yang selalu berada di sampingnya. Ini udah pasti ya. Lalu yang keenam, malas membuka diri. Ini bisa menimbulkan perasaan kesepian karena seseorang yang malas menjalin keakraban atau merasa cemas dan takut terhadap orang lain. Yang ketujuh, bosan. Orang-orang yang biasanya mudah bosan merupakan orang-orang yang tidak pernah menikmati keadaan yang ada. 8. Gelisah atau cemas atas suatu keadaan. Dan ternyata, loneliness juga memiliki dampak. 1. Depresi. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2016 menemukan bahwa orang kesepian lebih sering mengalami depresi. 2. Melemahkan sistem imun. Sebuah studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kesepian dapat melemahkan respons kekebalan tubuh. 3. Diabetes tipe 2. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2020 menemukan orang berusia di atas 50 tahun yang melaporkan kesepian yang lebih tinggi lebih memungkinkan untuk mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. 4. Penyakit jantung. Dalam sebuah studi Mei 2016 menemukan sekitar 30% lebih tinggi kemungkinan terkena stroke atau penyakit jantung di antara orang-orang yang mendapat skor buruk dalam hubungan sosial. 5. Tekanan darah tinggi. Menurut penelitian pada tahun 2010, orang yang mengalami kesepian mungkin lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi. Menurut dampak-dampak yang udah aku sebutin tadi, bisa dibilang itu sedikit berbahaya ya. Supaya kita tidak mengalami dampak tersebut, kita perlu tahu cara mengatasi atau mencegah rasa kesepian. Caranya adalah yang pertama, fokuskan diri pada hal-hal yang menyenangkan. 2. Jelajahi dan pelajari hal-hal baru. 3. Jaga diri dan hubungan yang sudah ada. 4. Lakukan kegiatan yang membuat kita senang. 5. Mulailah bersosialisasi dengan orang-orang baru. Oke, mungkin segitu aja pengenalan tentang loneliness dari aku. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan penyampaian. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung DM Instagram aku. Terima kasih semua. Assalamualaikum.